Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-24. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Antonius Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 22 September pada pekan biasa yang ke-25. Mari kita mengawalinya dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Anda punya seorang ibu. Saya dan Anda lahir dari seorang ibu. Kita semua tidak pernah terpisah dari kehadiran seorang ibu. Keberadaan kita di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan seorang ibu. Ada ungkapan yang sering kita dengarkan, surga ada di telapak kaki ibu. Atau juga di negara kita mungkin masih mengingat cerita tentang maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena tidak menghormati dan mengakui ibunya. Karena besar kasih ibu, maka hormat kepada ibu mutlak dilakukan seorang anak. Dalam tradisi Yahudi dan juga tradisi Kristen, menghormati ayah dan ibu adalah salah satu perintah dari 10 perintah yang harus dilakukan. Bacaan Injil hari ini, jika kita tidak hati-hati memahaminya, kita juga bisa terjebak pada pemahaman bahwa Yesus tidak menghormati ibunya. Terkesan bahwa Yesus menolak ibu dan kerabatnya yang datang mengunjunginya. Tapi apakah benar Yesus menolak ibunya dan saudara-saudaranya? Pertama-tama, kita mungkin bisa membayangkan situasi dalam Injil hari ini. Yesus memiliki wibawa mengajar, memiliki karisma yang begitu besar sebagai seorang guru, ditambah dengan mujizat yang banyak diadakannya, menjadi daya tarik bagi orang banyak. Maka sangat wajar jika orang banyak mengerumuni Yesus. Dalam situasi yang seperti itu, Bunda Maria bersama dengan kerabat Yesus datang. Mereka tidak dapat menjangkau Yesus karena banyaknya orang. Mungkin melalui pesan berantai, mereka dapat memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka ada di luar untuk menemui Yesus. Maka melalui pesan berantai, orang mengatakan kepada Yesus, "Ibu dan saudaramu ada di luar dan ingin menemui engkau." Tetapi Yesus mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah, mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya." Sepintas kita akan berpikir bahwa kalimat Yesus ini adalah kalimat penyangkalan. Yesus menyangkal ibu dan kerabatnya. Tetapi mari kita menyimak lebih mendalam lagi. Apakah sungguh Yesus menyangkal ibu dan kerabatnya? Kalau kita mengkaitkan
peran Bunda Maria dalam Injil-Injil lainnya, kita akan menemukan bahwa Yesus sebenarnya tidak menyangkal Bunda Maria. Yesus mau mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar sabda Allah, mereka yang melakukan sabda Allah. Nah, kalimat intinya di sini adalah melakukan kehendak Allah. Nah, bukankah Maria melakukan kehendak Bapa? Ia menerima kehendak Bapa untuk mengandung Yesus. Bukankah dalam nyanyian Maria menjawab kepada Bapa, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria sudah sejak awal menampilkan diri sebagai bunda yang mau melakukan kehendak Bapa, mendengarkan firman dan melakukan kehendak Bapa. Dalam konteks ini kita bisa memahami bahwa Yesus sebenarnya mau menjadikan contoh Bunda Maria bagi kita, bagi umatnya yang mendengarkan Yesus atau mendengarkan pengajaran Yesus pada saat itu. Yesus juga membuka jalan pada umatnya untuk digabungkan dalam keluarganya, menjadi ibunya, menjadi saudara-saudaranya. Satu kata kunci yaitu mendengarkan firman Allah dan melakukan kehendak Bapa. Bunda Maria menjadi contoh bagaimana Bunda Maria membuka diri, membiarkan Allah berkarya pada dirinya, mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Itu adalah jalan untuk menjadi kerabat Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, inspirasi Injil hari ini mau mengajak saya dan Anda untuk juga digabungkan dalam keluarga Yesus, menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus yang senantiasa mengusahakan kebaikan, yang senantiasa mau mendengarkan firman Allah dan melakukan kehendak Bapa. Itulah kuncinya. Melakukan kehendak Bapa, mendengarkan firman Allah adalah cara untuk menjadi kerabat Tuhan, menjadi ibu, menjadi saudara-saudara Yesus. Dan semoga nanti di alam keabadian kita semua disatukan sebagai satu keluarga kudus. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudara yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Mikael. Semoga tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Salam hangat untuk para frater dan staf di Seminari Angin Mamiri bersama dengan segenap karyawan dan karyawati. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam kerukunan dan komunitas, sehingga semakin banyak orang mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi oleh kebenaran firman-Nya. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada Inri edisi berikutnya.